Petugas memeriksa setiap pengunjung dan karyawan mal yang akan masuk ke pusat grosir Cililitan PGJ Jakarta Timur. Mereka yang akan masuk wajib menunjukkan kartu vaksinasi kepada petugas. Petugas juga akan mencocokkan kartu vaksinasi dengan KTP. Mereka yang tidak dapat menunjukkan bukti telah divaksinasi tidak diizinkan masuk ke dalam mal. Seorang karyawan mal yang memiliki riwayat penyakit sehingga tidak dapat divaksin terpaksa mencoba mencari rumah sakit terdekat untuk meminta surat keterangan dokter. Secara selanjutnya kita lihat dulu perkembangan dari keterangan dokter aja dulu. Dari dokternya bisa atau tidak, mungkin kita otomatis sekarang kita harus pakai surat-surat. Ya, Atau apa berasa pernah bisa, Pak? Diwajibkan vaksin, surat vaksin. Baik vaksin pertama maupun kedua itu vaksin. Itu aja, Pak. Udah kita steril semua itu, Pak. Sudah. Sampai steril sekali, Pak. Tidak ada satupun yang masuk tanpa surat keterangan vaksin. Namun sayangnya petugas keamanan tidak memahami bahwa tidak semua orang bisa divaksinasi. Terdapat sejumlah kondisi yang menyebabkan orang belum bisa divaksinasi. Di antaranya orang dengan tekanan darah 180 atau lebih, penyintas COVID-19 kurang dari 3 bulan, ibu hamil, mereka yang mengalami gejala ISPA 7 hari terakhir, suspek COVID-19, mereka yang memiliki riwayat alergi berat, penyakit kelainan darah, penyakit autoimun, serta penyakit HIV. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga mensyaratkan vaksinasi sebelum pemberlakuan relaksasi. Namun Anies menyebutkan mereka yang masuk kategori orang yang tidak bisa divaksinasi cukup membawa surat keterangan dokter sebagai pengecualian. Nah, yang seperti ini nanti akan ada ketentuan, silakan bawa surat dari fasilitas kesehatan membuktikan bahwa penyintas COVID. Kemudian juga ada mungkin kelompok yang belum bisa vaksin karena kondisi kesehatan tertentu. Sederhana, siapkan keterangan dokter dari fasilitas kesehatan itu sebagai buktinya. Jadi kita bisa atur berbagai pengecualian, tapi arahnya tetap sama. Bahwa vaksin sebagai salah satu syarat untuk dimulainya berbagai kegiatan publik. Vaksinasi menjadi salah satu cara untuk membentuk kekebalan kelompok. Usai vaksinasi, warga juga tetap harus patuh protokol kesehatan untuk memutus rantai penularan. Angka kasus baru COVID-19 perlahan mulai menurun di DKI Jakarta. Lalu apakah sudah bisa dibilang Jakarta menuju bebas PPKM? Kita akan membahasnya pemirsa dengan salah satu narasumber kita. Ada Dr. Tiara Matias, PhD, peneliti Sistem Kesehatan UGM. Selamat malam Dr. Tiara. Selamat malam Wilson. Baik, Dok, memang saat ini angka kasus baru di Jakarta ini perlahan mulai menurun. Ini apakah bisa menunjukkan bahwa di Jakarta ini kondisinya sudah mulai aman, Dok? Kita nggak bisa bilang aman mungkin ya Wilson ya. Kita bilang mungkin sedikit membaik karena sudah tinggi tingkat vaksinasi dan juga PPKM yang selama ini diterapkan dan juga sudah diperpanjang. Tetapi perlu diperhatikan juga misalnya angka COVID itu menurun, tetapi juga tesnya sebetulnya menurun. Waktu Jakarta tinggi-tingginya angka tes itu per harinya bisa 52.000. Sekarang kita hanya mengecek sekitar 20.000 sampel per harinya. Artinya ada 30.000 gap yang kita belum tahu itu apakah orang menurun karena tidak ada gejala atau animonya menurun memang. Yang perlu diperhatikan lagi memang positivity rate atau proporsi antara berapa yang positif dibandingkan dengan total yang diperiksa itu juga menurun sebetulnya. Waktu kita tinggi-tingginya itu di Jakarta sekitar 50%. Sekarang sudah 21%, tapi sekali lagi angka tes per harinya itu turun juga 30.000. Jadi kita masih harus hati-hati dan belum bisa terlalu membilang bahwa Jakarta sudah betul-betul aman. Nah, kalau untuk penurunan angka tes ini, memang apakah ini strategi dari pemerintah untuk bisa dibilang memperlihatkan data angka positif juga turun atau seperti apa, Dok, biasanya? Itu kita nggak bisa jawab dengan definitif ya, kecuali memang ada kebijakan seperti itu. Tetapi yang perlu kita jaga sebagai masyarakat dan juga dari sistem kesehatan di Indonesia, itu adalah kita tetap menjaga angka spesimen yang diteliti atau diperiksa setiap harinya. Jadi itu harus kita lakukan terus-menerus sampai dengan kita benar-benar yakin bahwa oke, kita kembali ke positivity rate sebelum outbreak yang Delta varian ini, yaitu di angka 15-18%. Dan walaupun sekali lagi kita sudah
perbaikan untuk angka positivity rate-nya itu masih tetap lebih tinggi dibandingkan sebelum kita merebaknya Delta varian ini, Wilson. Nah, meskipun tadi angka tes turun, lalu angka kasus baru juga turun, ini apakah juga bisa menjadi indikator bahwa PPKM level 4 yang diterapkan oleh pemerintah ini sukses, Dok? Sukses dalam menurunkan angka positivity rate, betul. Dan juga harus diingat bahwa 90% warga Jakarta itu sudah divaksinasi setidaknya 1 kali. Tapi yang perlu kita khawatirkan, pertama, angka vaksinasi yang 2 dosis lengkap itu baru di sekitar 30%. Dan perlu kita ingat juga, ada yang divaksinasi di bulan Januari, Februari. Artinya dengan segera mereka memasuki bulan ke-6 setelah divaksinasi yang mungkin titer antibodinya menurun. Lalu kita harus ingat juga bahwa vaksinasi itu tidak serta-merta menurunkan angka infeksius dari virus ini sendiri. Vaksin itu tujuannya lebih untuk mengurangi angka kematian ataupun penyakit berat selama COVID. Nah, kalau untuk vaksinasi kan saat ini memang mungkin di beberapa daerah terkendala karena stoknya yang sudah mulai menipis. Kalau menurut pengamatan Dr. Tiara sendiri di Jakarta, untuk dosis kedua ini masih 31,5%. Apakah ini angkanya masih tinggi atau dibandingkan dengan daerah lain ini tertinggal? Dibandingkan dengan daerah lain kecuali Bali ya, Jakarta itu sudah salah satu yang paling tinggi di Indonesia. Dan itu jelas merupakan prioritas dari pemerintah Indonesia bahwa yang akan difokuskan dulu adalah Jawa dan Bali. Yang artinya sayangnya rekan-rekan kita di Kalimantan, di Sumatera, di NTT, Papua itu akan mengalami keterbatasan vaksin seperti yang sudah kita ketahui selama ini. Tapi juga kita harus ingat bahwa angka paling besar itu memang di Jawa Bali. Jadi ya wajar saja walaupun kita prioritisasinya mungkin tidak terlalu equitable ya atau tidak terlalu adil gitu ya. Tapi mengingat angka kematian dan juga angka positif di Jawa Bali itu paling tinggi se-Indonesia, jadinya memang sewajarnya bahwa vaksinasi diprioritaskan untuk daerah Jawa Bali. Nah, saat ini angka bed occupancy rate juga menurun, Dok. Apakah ini tandanya mungkin memang saat ini sudah mulai masyarakat sudah mulai terbiasa dengan aturan PPKM ini sehingga sudah mulai bisa tidak terinfeksi atau seperti apa, Dok? Ada beberapa faktor sebenarnya yang mempengaruhi angka bed occupancy rate. Pertama itu positif kasus kita itu sudah makin turun ya Wilson di Jakarta. Tetapi juga mungkin kita tidak menangkap orang-orang yang harusnya datang ke rumah sakit. Sehingga terlambat datang ke rumah sakitnya, jadi seolah-olah mereka nggak butuh rumah sakit, padahal mungkin meninggal di rumah, seperti banyak diberitakan juga selama ini. Yang kedua itu adalah, walaupun misalnya angka occupancy rate-nya itu menurun, ya tapi sekarang itu masih di level 80-an% kalau dilihat dari website pemerintah Provinsi Jakarta. Yang artinya kita cuma punya 200 sampai 400 bed. Kalau kita sekarang punya sekian belas ribu kasus di Jakarta yang aktif, sekitar 200 orang akan butuh ventilator. Nah, begitu dia naik lagi, kalau kita lengah, kita akan langsung mengalami keterbatasan fasilitas kesehatan di Jakarta. Jadi ya ini slippery slope. Kita harus hati-hati sekali untuk kondisi Jakarta ini dan kita masih harus berjaga-jaga. Masih harus berjaga-jaga artinya Jakarta sendiri ini belum bisa dikatakan bebas dari aturan PPKM. Bisakah kalau gitu aturan PPKM ini akankah terus berlanjut mungkin sampai kapan kira-kira ini Dr. Tiara? Nah, jadi kalau dari segi epidemiologinya, kita kan tahu bahwa satu orang itu bisa menularkan ke 2,5 sampai 4 orang ya. Dan juga butuh 2 minggu, sekitar 2 minggu untuk tidak lagi menjadi orang yang infeksius. Melihat semua perkembangan ini, kalau kita hanya memperpanjang PPKM itu 1-2 minggu, itu tidak akan cukup. Sebenarnya kita butuh 1-2 bulan sampai angkanya itu kembali di sebelum kita ada outbreak Delta varian dan orang-orang yang harusnya tetap sembuh itu tidak terjangkit COVID. Jadinya kalau misalnya dari saya kita harus kembali ke 15% positive rate itu yang sekarang masih 20-an%. Jadi masih mungkin 1-2 bulan lagi ya. Nah, lalu sampai di angka berapa mungkin dari segi angka kasus baru juga angka tes sampai bisa dikatakan suatu daerah ini atau Jakarta bisa aman, Dok? Bisa aman. Kalau nggak realistisnya tentunya 0% ya. Tapi mari kita kembali sebelum outbreak Delta varian yang kita cukup bisa menghandle dengan baik. Itu angka positive rate-nya itu sekitar 15%. Seperti yang saya tadi bilang, jadinya sekitar 25% lebih rendah dari sekarang.
dan tentunya untuk dosis vaksin kedua itu harus jauh ditingkatkan sampai mendekati herd immunity 70 atau 80%. Nah, tapi seberapa besar pengaruh kan virus ini akan terus berevolusi, ada saja varian-varian baru jika mungkin masyarakat masih terus berkumpul. Jadi sebenarnya di sini yang harus dicari akarnya apakah memang dari aturannya untuk masyarakat berkumpul atau dari varian-varian diantisipasi varian-varian baru ini nantinya, Dok? Nah, varian-varian baru itu muncul sebenarnya karena banyaknya infeksi di manusia. Jadi semakin sering manusia terinfeksi, semakin pintar virusnya beradaptasi. Kalau angkanya kecil, varian-varian baru itu sebenarnya tidak gampang muncul karena dia juga tidak bisa belajar gitu kan. Manusia ini harusnya tubuhnya diserang dari pintu yang mana gitu. Jadi kalau kita mau mencegah munculnya varian-varian baru, ya tidak lain hanya dengan mencegah infeksi antar manusia. Gimana caranya? Tentunya kita tidak bisa selama-lamanya PPKM. Tapi 5M di Jakarta khususnya ya, itu harus tetap dijalankan. Saya tidak melihat bahwa PPKM total itu juga visible untuk daerah Jakarta ataupun di Indonesia. Karena kita tahu orang-orang perlu kerja, perlu uang, perlu makan, dan perlu keluar juga sebetulnya. Tapi kita harus cari balance-nya. Bagaimana berkumpul-kumpul yang tetap terjaga keselamatannya, orang-orang harus divaksinasi, dan pemerintah juga harus membantu orang-orang ini untuk bisa PPKM yang sesuai bentuknya untuk Jakarta. Nah, itu kalau dari segi pemerintah kan ini jelas ada aturan PPKM. Tapi kalau dari segi warga sendiri, apakah Dokter Tiara sudah melihat bahwa warga ini sudah mulai terbiasa dengan aturan memakai masker 5M tadi, atau justru sudah mulai bosan dengan aturan ini? Iya, betul. Wilson bosan nggak pakai masker? Saya, kalau dibilang bosan, tapi karena memang harus tuntutan, jadi saya harus memakai gitu. Untuk tuntutan kesehatan dan orang-orang di sekitar. Betul. Tapi kita juga harus tahu atau menyadari ya bahwa segmen-segmen populasi di Indonesia ini kan macam-macam ya. Pertama, orang-orang yang cukup privilege yang bisa work from home misalnya. Seperti saya juga ya. Tapi ada orang-orang yang nggak bisa work from home. Dan orang-orang yang mungkin maskernya juga nggak bisa per hari baru dan cukup terstandar gitu ya. Dan kalau kita lihat dengan pengamatan sendiri ya, banyak sebenarnya lubang-lubang yang tidak dijaga oleh pemerintah. Misalnya, di mall kita cukup ketat, ada pemeriksaan suhu, cukup dijaga, tidak boleh makan, segala macam gitu kan. Tapi begitu kita ke pasar atau ke warung, itu langsung longgar gitu kan. Bukannya harus menutup warung ataupun pasar, karena itu akan kejam ya dari segi sosioekonomi ya. Tapi bagaimana caranya si warung dengan pasar ini tetap terjaga, orang-orang harus pakai masker, tetap dibatasi jumlahnya. Dan tentu orang capek ya pakai masker ya, nggak cuma di Indonesia tapi juga di negara-negara lain. Ada yang namanya COVID, pokoknya udah enak banget sama COVID gitu kan. Tapi kewaspadaan masyarakat itu di Indonesia memang masih kurang, bahkan dari awal. Kita itu pakai maskernya cuma 20-30%. Kecuali di tempat-tempat yang tadi saya bilang, di mall itu mungkin 100%, tapi begitu kita masuk ke gang-gang kecil atau nggak usah gang-gang kecil banget gitu ya, itu udah nggak ada lagi yang pakai masker gitu kan. Jadi itu yang harus dibantu bagaimana caranya bisa pakai masker, apakah disuplai atau selalu ada yang mengingatkan. Dan rukun warga kita kan cukup ketat ya di Indonesia ya, tapi itu mungkin perlu ditingkatkan lebih lanjut. Jadinya people watch people, bukan government yang watch people aja. Nah, tapi bagaimana caranya mungkin itu tadi masyarakat saling mengingatkannya seperti apa? Karena mungkin kalau kita lihat seperti yang tadi Dokter Tiara bilang, mungkin di tempat-tempat khusus atau di gedung-gedung memang lebih gampang mengingatkannya karena di situ juga ada petugas yang selalu berkeliling untuk memastikan orang-orang menggunakan masker dan juga menjaga jarak. Tapi kalau untuk di pasar misalnya, perlukah di situ ditugaskan satpam ataupun Satpol PP untuk selalu mungkin mengingatkan masyarakat supaya terbiasa untuk saling menegur mungkin jika tidak ada yang menerapkan protokol kesehatan? Ya, untuk behavior change atau perubahan perilaku itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Tentu yang cara yang kita kasih stick ya, seperti Wilson katakan tadi,
selalu dimonitor, selalu diingatkan, segala macam gitu kan. Itu bisa, dan itu sudah dilakukan, tapi mungkin keterbatasan sumber daya juga. Dan misalnya nggak semuanya bisa dihandle sama Satpol PP misalnya gitu kan. Yang kedua itu di level individu sebetulnya. Apakah masyarakat kita itu udah selalu diingatkan betapa bahayanya COVID? Mungkin bukan bagi mereka langsung, tapi bagi tetangga yang tua, atau anak-anak, atau ibu hamil yang banyak meninggal akibat COVID juga gitu kan. Bukan mau fear mongering, tapi ini adalah bentuk dari tanggung jawab sosial kita untuk masyarakat di Indonesia. Itu yang saya rasa message-message yang belum terlalu disampaikan. Selalunya itu hanyalah pakai masker. Padahal sebenarnya pesannya yang penting adalah pakai masker, bukan hanya menyelamatkan Anda, tapi menyelamatkan orang-orang di sekitar Anda gitu kan. Kecuali Anda mau bertanggung jawab untuk orang yang sakit atau orang yang meninggal, nah itu harusnya pakai masker. Gitu. Baik. Kita harapkan semoga aturan dari pemerintah dan juga masyarakat tanggung jawab sosial ini bisa saling mengingatkan agar selalu menerapkan 5M sehingga tadi angka bisa turun dan nantinya bisa aman. Terima kasih Dr. Tiara Matias, PhD, peneliti Sistem Kesehatan UGM telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Sehat selalu, Dok. Pemirsa, usai jeda kami masih akan lanjutkan dengan narasumber lainnya. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.